Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lamu inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Qamar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Takmir yang terhormat Pak Kiai Kusnadi yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Izzah, yang telah memberikan kepada kita nikmat rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah melakukan salat subuh berjamaah, pelatihan ilmi, zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah senantiasa menerima amal kita semua. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah, sampai arkanul wudu yang selanjutnya, rukun wudu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi kulli, membasuh muka secara keseluruhan. Untuk rukun yang pertama kemarin niat adalah bagian dari rukun, karena niat itu bagian dari wudu itu sendiri. Dan pengertian rukun adalah ma yatawaqqafu ala sihhati syai'in bahwa juz'un minhu. Rukun adalah sesuatu yang menjadikan wudu itu sah dan ia bagian dari wudu itu sendiri. Dan rukun yang kedua adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Wal wajhu ma tahsulu bihil muwajihah wa hadduhu min manhanil jibhah minar ra'si aw min manabiti sya'ril mu'tad ila ma in hadara minal lijain wa dhaqni tulan wa minal uduni ilal uduni arqon. Kemudian batas-batas wajah yang harus dibasuh ketika wudu adalah panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut yang paling depan
sampai kepada tempat tumbuhnya jenggot. Kemudian lebarnya dari anak daun telinga sebelah kepada anak daun telinga yang sebelahnya lagi. Jadi membasuh muka harus dari ini. Nuwun sewu kalau yang profesor kayak Pak Kiai Isnadi rodok botak kan gini, berarti harus sampai sini. Jadi kan tumbuhnya rambut antara satu orang dengan orang lain kan bisa berbeda-beda. Kalau punya saya ini harus ini, ada yang sampai sini harus sampai sini. Kemudian turunnya sampai janggut, tempat tumbuhnya jenggot. Meskipun jenggotnya nggak tumbuh, ini tempat tumbuhnya. Kemudian lebarnya dari anak daun telinga sebelah kepada anak daun telinga yang sebelah. Jadi misalnya nuwun sewu ada wudhu hanya ipik-ipik depan sini toh itu tidak sah. Ya, tidak sah. Biasanya kalau kita lihat anak-anak gini-gini kok sini kok hidung kok itu tidak sah. Jadi harus dari atas ini kemudian sampai daun telinga anak daun telinga ini membasuh muka. Dan ini semuanya harus dibasahi dengan air. Dan ini termasuk rukun karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, ketika kalian mau sholat, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian menghendaki sholat, mau menjalankan sholat dan sudah batal, maka wudhulah. Lah wudhu itu diantaranya adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, basuhlah muka kalian. Lah muka itu tadi dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai tempat tumbuhnya rambut jenggot, panjangnya, luasnya dari anak daun telinga sebelah kepada anak daun telinga sebelahnya lagi. Nggak boleh hanya di depan kok, ya. Di depan kok tidak boleh. Itu cara membasuh muka. Jadi betul-betul sesuai dengan perintah syariat. Waqat asbata kullu man rawiya sifata wudu'in nabi ghuslal wajhi wa ajma'a ala hadza ahli. Semua riwayat yang menceritakan tentang wudhunya Rasulullah SAW adalah diriwayatkan dengan membasuh muka. Maka membasuh muka ini di samping ditetapkan oleh Nas dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini juga ditetapkan oleh ijma'ul ulama. Ulama sepakat tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang membasuh muka. Mungkin ulama lain mengatakan sunnah membasuh muka, ya surah membasuh muka rakyatku itu tidak ada. Atau membasuh hidungnya itu tidak ada. Jadi wajib membasuh muka seluas yang sudah tadi saya tunjukkan, baik panjangnya maupun luasnya. Harus begitu juga ini. Misalnya dengan wudhu pakai picis, pakainya begini, ini nggak sah pas wudhu. Karena kan hanya sampai sini ayatnya. Padahal sedangkan tempat tumbuhnya rambut agak ke atas. Maka harus dilepas atau paling nggak ya diginikan toh. Nah, baru bisa sampai dari tumbuhnya loh, bukan dari ujungnya. Ini kan tumbuh di sini tuh ujung sini. Terus basuhnya dari sini, enggak, dari tempat tumbuh. Jadi tempat tumbuhnya rambut, bukan dari pucuknya rambut. Watajibul makmadah wal istinsak. Kemudian sebagian ulama mengatakan wudhu itu ada yang mengatakan wajib kumur-kumur, tapi ada yang mengatakan kumur-kumur adalah bagian dari sunnah. Kumur-kumur ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah.
Begitu juga istinsak. Mungkin yang jarang kita lakukan. Kalau kumur-kumur mungkin gitu ya, kumur-kumur gitu. Umum. Tapi istinsak. Istinsak itu jarang dilakukan. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Nek belum kelima biasanya pengar. Gitu ya. Menurut celeng gitu dunia. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak apa-apa gitu ya. Dan itu bagian minimal sunnah. Bahkan sebagian mengatakan wajib. Ghuslul fam wa tahrikil ma wal istinsak wa isadul ma ila dakhilil anfi wa jadbihi bin nafsi ila aqsah. Kalau kumur-kumur memasukkan air ke mulut, kemudian digerak-gerakkan. Kalau istinsak adalah memasukkan air ke hidung, disedot sampai dalam. Ya. Kemudian wal istinsar, setelah itu kemudian kita sebrulkan, tidak keluarkan. Ikhrajul ma' minal anfi ba'dal istinsar. Jadi caranya boleh dengan satu tangan, masukkan ke mulut, kemudian masukkan ke hidung. Jadi satu ambil ini bisa masuk ke mulut sekaligus masuk ke hidung. Nah, kemudian dikeluarkan pakai tangan kiri. Gitu ya. Ya, itu dikeluarkan pakai tangan kiri. Memasukkan ke mulut namanya kumur-kumur, memasukkan ke hidung namanya istinsak, kemudian mengeluarkan namanya istinsar. Wa huma wajibani fil wudu' fi asahi aqwalil ulama. Dua-duanya itu ada sebagian yang mengatakan wajib, ada sebagian yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib alasannya apa? Karena mulut dan hidung termasuk muka. Dan membasuh muka hukumnya wajib. Allah amara bi ghusril wajhi wal fam wal anfu minhu. Allah mewajibkan membasuh muka dan mulut, hidung itu di muka, tidak di belakang gitu ya. Mulut dan hidung termasuk muka. Wala musibu li tahsisihi bidahirihi duna batinihi fa inal jami' fi lugatil Arab sama wajhan. Sehingga tidak ada bedanya antara mulut yang sebelah luar dan yang sebelah dalam. Waqad atlaqa ala qaril fami wal anfi ismun khasun falaysa fi lugatil Arab wajhan wa kadzalika atlaqa alal fadhain wal jibha wa ghairul amfi wal majiban masaidi ajani wajhi asma'an khassa. Tapi sebagian mengatakan bahwa itu sunnah karena wajah itu yang dihitung adalah yang luar, bukan yang dalam. Tapi sebagian tadi mengatakan itu wajah itu ya termasuk luarnya dalamnya. Ini ya wajah yang di dalam, ini juga bagian dari wajah. Sehingga wajib dibasuh. Apalagi Allah memerintahkan secara mutlak. Dan ditafsiri atau dijelaskan oleh Nabi, oleh praktek Nabi. Dan Nabi ketika wudhu pasti umur dan istinsak fi kulli wudu'in tawaddu'a. Setiap Nabi wudhu, Nabi mesti umur mesti memasukkan air ke hidung. Sehingga yang paling aman ya kita laksanakan. Bahkan sampai ketika puasa itu masih diperintahkan oleh Nabi memasukkan air ke hidung. Andai kata itu tidak suatu hal yang sangat penting, kan kontradiksi. Puasa itu kalau memasukkan air ke hidung kan membatalkan. Sehingga ketika Nabi memerintahkan, maka itu tidak membatalkan, tapi justru bahwa istinsak memasukkan air ke hidung itu suatu perintah yang luar biasa. Nabi bersabda, wa baligh fil istinsak illa an takuna sha'iman. Kalau kamu wudu,
maka sedotlah air itu dengan hidung yang sangat, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Artinya ketika puasa tidak sangat. Jadi ketika nggak puasa ini sedot gini. Ketika puasa biasa gini aja. Gitu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza tawaddu'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastansir. Kalau kamu wudu, jadikanlah lubang hidungmu dimasuki air dan kemudian dikeluarkanlah. Maka di sini menunjukkan bahwa perintah kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sejajar dengan perintah membasuh muka. Jadi watahsisun nabi al-istinsak bil amri la ili anahu awla bitadbir minal fam kaifa wal fam asrafu li anahu mahalul dzikri wal qiraah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau mata dicuci, kemudian jidat dicuci, pipi dicuci, hidung dicuci, maka lebih layak kalau mulut dicuci. Karena mulut adalah di mana tempat zikir atau alat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dicuci bersamaan dengan wudu itu lebih sangat-sangat diperintahkan. Apalagi kemudian bukan hanya sekedar kumur-kumur, tapi juga pakai siwak atau pakai sikat gigi ya. Sehingga mulutnya menjadi bersih. Karena mulut yang akan digunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau hari ini Masya Allah semua orang sudah sadar gosok gigi ya. Karena kalau 30 tahun dan 40 tahun yang lalu ketika sikat gigi itu masih pabrik yang buatnya sedikit ya, sehingga tidak tersebar, terdistribusi sampai kampung-kampung. Banyak orang yang tidak gosok gigi sehingga giginya hijau-hijau ya. Padahal ketika dibuat zikir, dibuat baca Al-Quran, nggak akan bisa fasih gitu ya. Beda ketika coba dengan habis sarapan baca Quran sama dibandingkan tadi ketika belum gosok gigi pagi-pagi terus bersih, maka beda. Karena akan menjadi sangat fasih ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan innaha la tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahullah ta'ala. Fayaghsilu wajhah wa yadayhi ilal mirfaqain wa yamsahu ra'sahu wa rijlaihi ilal ka'bayn. Seseorang tidak sempurna sholatnya hingga wudunya sempurna. Hingga wudunya sempurna. Nah, wudu sempurna itu apa? Wudu sempurna itu dia membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, di dalamnya termasuk bagian dari kumur-kumur dan istinsaq. Meskipun sebagian ulama lain mengatakan itu tidak wajib ya, akan tetapi suatu perintah yang luar biasa. Faedah i'lam anal ulama ikhtalafu fi hukmil matmadhah wal istinsaq fi thaharatain al-wudu wal ghusl ala arba'ati aqwal. Memang ulama beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Ada yang mengatakan wajib itu baik mandi maupun wudu, ada yang mengatakan wajib itu hanya ketika wudu saja dan tidak mandi saja. Nah, ketika hukum itu ikhtilaf antara wajib dan sunnah, maka yang paling aman adalah melaksanakan. Ini kaidah fikih yang mengatakan khuruju minal khilaf mustahabbatun. Keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat adalah dianjurkan. Jadi misalnya wajib kita sudah melakukan, misalnya sunnah juga sudah melakukan. Kalau ada hukum itu ikhtilaf antara haram dan makruh, maka yang paling aman adalah meninggalkan. Itu namanya khuruju minal khilaf. Jadi orang yang hati-hati itu selalu melakukan perintah
selalu meninggalkan larangan. Perintah itu ada dua, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Larangan ada dua, ada larangan haram, ada larangan makruh. Kemudian ghuslul lihyah wa sa'iri sa'ril wajhi. Di samping kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, wajib membasuh bulu-bulu yang ada di muka. Bulu-bulu yang di muka itu namanya apa ya? Kalau ini namanya alis. Kalau ini yang di sini namanya apa? Pak itu ini enggak bulu yang bikin kriwok. Nah, ini ya. Kalau yang di sini namanya jenggot, di sini namanya kumis. Ketika orang itu penuh dengan bulu-bulu, maka bulu-bulu itu wajib dibasuh ketika wudu. Idza kanat asur an-nabita al masjid wal hajiban wa ahdabil ain kasifatan wa tasiful basarah aja'ahu usuhu dalilnya. Hanya ketika bulu-bulu itu tebal, jadi pandel, maka cukup dibasuh luarnya aja. Jadi kalau tebal ini cukup luarnya aja. Nih, tebal. Tapi kalau rambutnya itu tipis, wa ingkanat tasikul basarah wajaba ghusluha ma'ah. Wa ingkana ba'du aqtifan wal ba'du aqor kasifan wajaba ghuslu basaratil qafif ma'ahu wa dhahirul kasif. Jadi kalau rambutnya tipis, termasuk jenggot saya ini hitungannya bukan tebal, ini tipis, maka wajib diusek-usek. Jadi ketika membasuh muka ini harus ambil air untuk ini agar airnya sampai kulit. Karena ini termasuk tipis. Kenapa tipis? Karena masih kelihatan kulit dasarnya. Tapi ada orang yang betul-betul tebal, bewok, tebal itu, bahkan sini jenggotnya kelangsar sampai perut misalnya. Maka kalau seperti itu cukup dibasuh luarnya saja. Jadi mengambil air, kemudian airnya itu hanya mengalir di luarnya saja itu cukup. Maka jadi gampang tanggal. Karena kalau sing tipis malah kudu diusek gitu ya. Nah, kelihatannya kalau yang begini tipis semua. Mbah Mul kandel tipis lah. Tipis kelihatannya. Berarti wajib diginikan. Karena kalau ini nggak diginikan, gini toh, ini air tidak ke kulit ya. Padahal yang wajib dibasahin kulitnya itu, maka wajib diginikan. Bahasa kita namanya diusek-usek gitu. Wa amma istar salaminalihnya fa inda Abi Hanifah wa Ahmad la yajibu ghuslul mustarsil minha wa inama yakfihi ghuslu makana ala hadil wajib. Bahkan ketika jenggotnya itu panjang, tebal dan panjang, ya cukup luarnya. Ini bewoknya tebal, sini sampai sini, maka cukup luar. Jadi nggak wajib gini enggak. Ketika memang jenggotnya tebal. Jadi untung yang punya jenggot dan bewokan tebal ya cukup membasuh luarnya saja. Wa inna ma yakfihi ghuslu makana al-wajibati li anal murad bil wajhi al-basarah faqat li anal murad bil wajhi al-basarah faqat. Wa inda Syafi'i wa dhahiru madhabi Ahmad anahu yajibu ghusl mustarsil bihima karena li anahu nabata min mahalil fardi. Hanya kalau menurut Imam Syafi'i meskipun tidak wajib usap-usap, airnya wajib mengalir sampai ujung jenggot. Jadi misalnya jenggotnya sampai sini nih. Menurut Imam Syafi'i kok hanya gini toh, sengrol ini enggak ditelesi, maka tidak sah. Meskipun tidak sampai jalan, tapi luarnya itu harus ini dong. Jadi dibasahi gitu ya. Karena itu rambut muka, maka sehingga harus dibasahi
semua. Rukun yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh tangan hingga siku. Nuwun sewu, kadang saya lihat ketika ada acara resmi, kemudian pakai jas. Ternyata acaranya itu sampai duhur. Ketika mau wudhu, jasnya tidak dilepas. Jadi orang tidak salah melepas jas itu, tidak salah. Tapi ternyata jas itu lengannya cilik. Ini calek ini nggak bisa. Ada yang nekat wudhu itu hanya basuh ini tok. Itu nggak sah loh. Harus sampai siku, ya, sikut. Jadi sikut ini harus dibasuh. Maka ketika pakai baju ini harus dibuka. Benar-benar harus dibuka. Basuhnya sampai ini ya. Ya, sampai ini. Ada apa yang bajunya tuh seret, dinginnya raiso, ya dilepas, gitu, dilepas. Oh, gimana gitu, angel, nggak dilepas gitu ya. Karena sampai siku itu wajib ilal mirfaqain. Dalam Al-Qur'annya ilal marafiq. Wa aidiakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu hingga kedua siku. Wajib ini ya, sampai siku. Nah kemarin ada pembahasan yang benar membasuh tangan itu dari jari ke siku atau dari siku ke jari. Kalau kita melihat tekstual, wa aidiakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu hingga ke siku. Sebagian ulama mengatakan ila di sini bermakna ma'a. Ila di sini bermakna ma'a. Maknanya apa? Basuhlah mukamu bersama-sama dengan membasuh siku. Ya. Ini ulama sebagian mengatakan ila bermakna ma'a. Ma'a. Sama dengan ayat Al-Quran lain surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Kamu jangan makan harta anak yatim ila amwalikum, hingga harta kamu sendiri. Nggak gimana nih ngono? Wala ta'kulu amwalahum, kalian jangan makan harta anak yatim ila amwalikum, hingga harta kalian sendiri. Gimana maksudnya Mbak Mun? Tanya Allah. Maka ila di sini yang dimaksud adalah ma'a. Kalian jangan makan harta anak yatim meskipun dicampur dengan hartamu sendiri, begitu. Tetap haram itu. Ya anak yatim itu mau sak cawuk iki terus mlipete sekilo tak campur ya malah jadi haram semua. Maka wa'ai diakum ilal marafiq yang dimaksud basuhlah tanganmu beserta kedua sikumu. Sehingga kalau makna yang seperti ini, basuh tangan dengan siku itu bebas. Dari bawah ke siku boleh, dari siku ke bawah boleh, atau kalau model tempat wudhu zaman dulu kan tempat wudhu itu pola, ya. Wudhu balik dari mana, batu celuk bareng gitu juga boleh. Kalau sekarang nggak laku ya, Pak Isnadi ya. Bawa doa itu gunung kabel. Iya. Jadi maksudnya ma'a, dimakna ma'a. Ada di dalam surat Hud ya ayat 52 juga ada kata ila yang bermakna ma'a. Wa yazid quwwatan ila quwwatikum. Dan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Artinya bersama, ya, bersama. Maka yang dimaksud idza kana al-haq minal jinsi al-mahdud dakhala fihi.
Yang dimaksud bahwa siku itu adalah bagian dari tangan. Maka yang terpenting adalah siku itu ikut dibasuh. Jangan sampai wudu siku itu cek keri. Cukup pun cek keri. Kalau masuk siku itu kon ngilangi gitu ya. Ya, jadi maksudnya harus dibasuh betul-betul sampai siku ya. Siku sini ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini tidak ada pengganti. Misalnya kalau kaki, nanti akan sampai basuh kaki, itu kan bisa diganti dengan usap. Ketika pakai sepatu, yang namanya masul hauf, itu nanti ada. Tapi untuk tangan itu tidak ada. Tangan itu tidak ada, gantinya diusap di luaran itu tidak ada. Tetap harus dibuka dan harus dibasuh sampai sini. Beda kalau kepala, khususnya bagi ibu-ibu, misalnya wudu di tempat umum, maka misalnya tempat wudunya campur, tapi alhamdulillah hari ini sudah pisah antara tempat wudu laki-laki dan perempuan. Maka ibu-ibu boleh mengusap kepalanya itu di atas jilbabnya, nanti akan sampai ke bahagian itu. Tapi untuk tangan itu Masya Allah wajib dibasuh sampai siku. Fayajibu idkhalul mirfaqain fil ghusl, wajib membasuh sampai sikunya. Ya. Wa yu'ayyidu fi'lun nabi, dan dikuatkan oleh perbuatan Nabi. Annahu tawaddu'a, Nabi wudu, faghsala yadayhi, kemudian membasuh kedua tangannya, hatta asra'a fil adudain, hingga sampai kedua sikunya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam kaidah fikih dikatakan annahu ma la yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Perkara yang tidak wajib kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Sekarang kan batasnya kan siku. Nah, terus siku itu yang sebelah mana batasnya? Separuh ini atau sini atau sini? Maka berarti wajib membasuh sampai habis siku. Bahkan sunahnya nanti adalah sampai lengan. Sunahnya sampai lengan, minimal siku ini adalah kebasuh. Karena Allah mengatakan wa aidiakum ilal marafiq, ya. Dan basuhlah kedua tanganmu hingga kepada dua siku. Wala yatimu ma'rifatu ghusril yadi kamilatan illa idza adarul ma'alal mirfaqai, sehingga tidak sempurna membasuh kedua tangannya kalau tidak membasuh kedua sikunya. Jadi wudu harus betul-betul dipandu dengan ilmu, ada niat, ada membasuh muka, ada membasuh tangan, dan wajib urut karena ini ibadah mahdhah. Wudu itu di samping sarana untuk menjadikan sahnya sholat, tapi wudu itu sendiri bagian dari mahdhah. Sehingga wudu nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Misalnya mijit sikile sik, baru mijit tangannya kayak raung, itu nggak bisa. Tetap ya harus sesuai zaman Nabi sampai zaman sekarang. Untuk wudu itu ya sama. Basuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Misalnya hari ini ada yang lebih membersihkan wudu pakai etanol misalnya. Enggak Pak Isnadi. Enggak boleh, harus pakai air gitu ya. Harus pakai air. Ya, enggak boleh pakai selain itu karena wudu bagian dari ibadah mahdhah. Beda kalau ibadah sarana. Sarana murni sarana. Contohnya membersihkan najis. Membersihkan najis itu murni sarana. Maka tidak harus persis cara yang dilakukan oleh Nabi. Yang penting tempatnya bersih. Ya. Misal karpet terkena air pipis terus pesing, gimana cara membersihkannya? Ya bagaimana saja, itu ya. Pakai mesin cuci boleh, pakai sedotan saja boleh, petok terus nanti pesingnya hilang boleh, itu. Yang penting pesingnya hilang. Tapi kalau wudu
Harus sesuai tata cara yang diajari Nabi. Karena wudhu itu sudah bagian dari ibadah. Jadi tidak kemudian boleh dibolak-balik menggunakan alat yang lain. Ya, jadi kalau wudhu itu yang penting wudhunya, kalau membersihkan najis yang penting bersihnya. Beda ya. Kalau membersihkan najis yang penting bersihnya. Kalau wudhu yang penting wudhunya sesuai. Karena wudhu itu menghilangkan najis hukmi, menghilangkan najis yang tidak kelihatan. Yang kentut pantatnya, yang dicuci ya mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya. Karena itulah ibadah mahdoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga misalnya wudhu kok sikunya nggak dibasuh, ya tidak sah. Meskipun sikunya bersih, ya. Meskipun sikunya bersih, tetap harus dibasuh sesuai aturan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan. Insya Allah rukun berikutnya dibahas waktu berikutnya. Monggo Pak. Buka semua. Masya Allah. Ada orang buka semua. Ada enggak Pak orang buka semua? Asli enggak pukul. Masya Allah. Pertanyaan yang angin dia. Terus dia wudhunya. Jadi ya berarti ini muka semua gitu ya. Ya urep lah, urep. Mungkin ketika kecil awalnya pernah cukur rambutnya gitu loh. Pernah cukur rambutnya dari sebelah mana? Enggak itu Ustaz, dari kecil memang das enggak cukur rambutnya sampai tua. Ya urep lah. Urep itu sewajarnya. Sewajarnya orang nyuci muka itu ya mungkin paling enggak separuh kepala lah. Karena kalau sini kan nggak mungkin dia dikatakan muka itu. Oh loh, mukamu di belakang, jangan itu ya. Muka ya tetap depan sehingga ya, insya Allah urep itu yang wajarnya dihitung muka itu sebelah mana. Begitu Pak. Wallah. Ya, kalau tidak ada lagi cukup sampai di sini. Semoga tetap diberi kesemangatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ibadah kita dipandu oleh ilmu dan insya Allah akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina sabi rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.